Bismillahi walibni warwali kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Semangat, Tuhan terus memberkati kita sekalipun terus terjadi tindakan-tindakan intoleransi, sekalipun mau dibuat orang bahasanya selemah lembut, tetap juga namanya itu intoleransi. Mari kita jelaskan teman-teman. Inilah perlunya pendidikan agama, pendidikan karakter dan kebinekaan Pancasilais kepada seluruh bangsa Indonesia. Tetapi ternyata yang kita lihat teman-teman, orang-orang yang berpendidikan, yang menjadi aparatur sipil negara, yang sering kedapatan memperlakukan orang lain, melarang dan menindas. Kali ini teman-teman kita akan melihat sebuah respon yang menarik. Mari kita lihat video berikut ini, lalu kita tanggapi di bagian akhir teman-teman. Ini videonya. Bu Insinyur Hajjah Masriwati, ASN di Bekasi, yang ngamuk pada umat Kristen yang beribadah adalah sekaligus berita buruk dan baik. Kabar buruknya, tindakan intoleransi itu dilakukan seorang ibu pejabat yang seharusnya menjadi teladan masyarakat. Buat saya ini merupakan contoh kenapa kita tidak boleh membiarkan orang seperti Rizik Syihab atau Alfian Tanjung begitu saja menyebarkan ujaran-ujaran kebencian yang mencerminkan sempit pikir kepada umat Islam. Ajaran-ajaran sempit semacam itu membuat cara berpikir banyak orang Islam juga sempit. Marah ketika melihat orang Kristen beribadah, marah bukan karena obat bius, marah bukan karena korupsi, tapi marah karena umat Kristen beribadah. Luar biasa terbelakang. Dan memprihatinkannya, kejadian ini berlangsung di Bekasi, kota yang tahun ini memperoleh penghargaan sebagai kota paling toleran kedua menurut lembaga independen Setara Institute. Kalau di kota paling toleran saja bisa berlangsung penindasan hak beribadah ini, bagaimana pula dengan kota-kota lain? Di sisi lain, kabar baiknya, segera setelah video Masriwati ngamuk beredar, respons pun bermunculan. Netizen marah. Bukan cuma netizen Kristen, tapi juga yang beragama Islam. Sebuah organisasi anak muda bahkan melakukan unjuk rasa agar Masri dipecat. Pemerintah pun memberi klarifikasi dan Masri bikin konferensi pers minta maaf. Cerita ini semua dimulai ketika hari Minggu lalu beredar viral video Masri melarang tetangganya, seorang umat Kristen, untuk beribadah Minggu di rumah. Masri marah-marah dengan konfrontatif. Dia berteriak-teriak mengatakan tetangganya itu tidak punya izin untuk beribadah di dalam rumah mereka. Izinnya tidak ada, teriak Masriwati. Sang tetangga menjawab bahwa mereka berhak beribadah sebagai warga Indonesia tanpa harus meminta izin. Dijawab begitu, Masri tidak terima dan malah kembali menegaskan tempat beribadah harus punya izin. Harus ada izin, katanya tetap berteriak. Si tetangga nampak setengah bingung dan berkomentar, "Waduh, masa beribadah harus ada izin?" Kalau Anda agak bingung juga, saya jelaskan sedikit di mana cacat pikir ibu ini. Yang harus diurus izinnya adalah rumah ibadah, seperti gereja atau masjid. Yang selama ini sering jadi masalah adalah kesulitan untuk memperoleh izin membangun rumah ibadah, terutama gereja yang persyaratannya sangat ribet. Tapi kalau ada umat Kristen ingin beribadah di rumahnya sendiri, itu tindakan yang legal. Dan yang terjadi di Bekasi itu nampaknya adalah umat Kristen di sana tidak bisa memiliki gereja karena satu dan lain hal, sehingga mereka memilih beribadah di rumah. Dan itu mestinya tindakan yang sah. Tidak ada satupun pasal dalam undang-undang di Indonesia yang bilang warga harus memiliki izin dari pemerintah untuk beribadah di rumah sendiri. Masri harusnya sadar bahwa selama ini umat Islam juga sholat sendiri-sendiri, sholat berjamaah, sholat tarawih, mengaji, dan lazim dilakukan di rumah sendiri. Jadi kalau Masri boleh beribadah di rumahnya sendiri, dia tentu seharusnya mengizinkan dong tetangganya untuk juga beribadah di rumah. Seperti saya katakan tadi, beredarnya video ini dengan segera menyulut kemarahan dan inisiatif netizen. Kehidupan Masri pun dipelajari dan segera orang tahu bahwa Masri saat ini adalah Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata di Sparbud Kota Bekasi. Jadi dia bukan sekedar pegawai negeri, tapi juga pejabat pemerintahan daerah. Dan orang pun jadi tahu kegiatan kebaktian yang diprotesnya itu tidaklah dilakukan oleh puluhan atau bahkan ratusan orang.
Detik.com mewawancari tetangga yang didatangi Masri bernama Aldo. Soal jemaah, Aldo mengatakan jumlahnya hanya 8 orang dan kalau semuanya datang pun sekitar 20 orang. Jadi yang dilakukan adalah peribadatan sederhana. Menurut Aldo, mereka sudah 2 bulan menjalankan ibadah di rumah tersebut dan telah memberitahukan kepada RT dan RW. Sudah ada tanda tangan RT dan RW menyetujui penggunaan rumah untuk ibadah. Aldo juga sudah pernah meminta izin dari suami Masri. Suaminya itu mengizinkan, kata Aldo. Tak bisa dicegah, publik pun berbondong-bondong meluapkan kemarahannya di akun Instagram @disparbudbekasi. Mereka mengirimkan aduan, keluhan, protes terhadap kelakuan Masri. Sebagian bahkan menuntut pemerintah kota memecatnya. Kalau tidak ditindak, berarti seluruh ASN Disparbud Bekasi mendukung tindakan Ibu Sriwati Masriwati, tulis seorang netizen. Lebih dari itu, muncul pula organisasi masyarakat Pemuda Batak Bersatu yang berdemonstrasi di depan kantor Pemkot Bekasi. Sekitar 100 orang datang meminta Masri dipecat. Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, Lambok FC Hombing menyatakan bila pemecatan tak segera dilakukan, PBB akan datang lagi ke Pemkot Bekasi dengan massa yang lebih banyak. Kalau nanti hasilnya tidak dipecat, kita kembali lagi, kata Lambok tegas. Dia juga akan meminta seluruh pemuda Batak Bersatu di seluruh Indonesia menggelar aksi demo menuntut pemecatan Masri yang disebutnya pengkhianat. Netizen juga membongkar kehidupan pribadi Masri. Ternyata dari laman LHKPN terbaca bahwa harta kekayaan Masriwati mencapai 8,7 miliar rupiah. Ini tentu saja nilai yang luar biasa bagi Masri yang menempati jabatan eselon 3 di pemerintahan Bekasi. Dengan cepat pula pemerintah Bekasi menanggapi. Pejabat Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad, menyatakan akan menindak tegas Masri. Untuk itu akan dibentuk sebuah tim pemeriksa untuk mempelajari kasus Masri ini. Gani juga menyatakan masalahnya bukan pada soal intoleransi, tapi miskomunikasi. Pemkot Bekasi menurut Gani secepatnya akan memindahkan rumah ibadah tersebut ke tempat yang lebih layak. Masri sendiri sudah tampil di depan publik. Didampingi suami, Masriwati akhirnya memberanikan diri tampil di publik untuk meminta maaf. Dia dan keluarga minta maaf kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, dan kepada pendeta beserta jemaat gereja. Saya meminta maaf atas kehilapan saya telah berkata kasar. Insya Allah menjadi pelajaran bagi saya, ungkap Masri. Tapi apakah dengan begitu kasus selesai? Belum tentu juga. Nyatanya tak semua pihak menghujat kelakuan Masri. Salah satu pihak yang membela adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Bekasi. Direktur Lembaga Pengkajian dan Bantuan Hukum ICMI Bekasi meminta masyarakat tidak lantas menghakimi Masri sebagai pelaku intoleran. Dia meminta masyarakat tidak berlebihan meminta Masri dipecat. Halim bahkan menganggap tindakan Masri adalah hal yang wajar karena rumah yang kerap dijadikan tempat kebaktian itu tidak punya izin sebagai rumah ibadah. Menurutnya protes warga sudah berlangsung berbulan-bulan, bahkan sudah dilakukan langkah mediasi oleh pihak kelurahan. Tapi kata Halim, kelihatannya teman-teman Nasrani tidak peduli dengan protes warga. Mereka masih terus kebaktian di sana, ujarnya. Halim menyatakan siap melakukan pendampingan hukum kepada Masriwati jika ada ancaman pemecatan sebagai ASN. Kalau ibu itu diberi sanksi dan berat, ICMI akan siap membela hak-haknya, ujar Halim. Apa yang dilakukan Halim ini kayaknya sih bermasalah. Dia mengatakan rumah tempat beribadah itu tidak memiliki izin sebagai rumah ibadah. Padahal seperti yang saya katakan tadi, beribadah di rumah itu sama sekali tak butuh izin pemerintah. Halim jadinya terkesan mengada-ada. Jemaat gereja juga sudah meminta dan memperoleh persetujuan RT dan RW. Jadi seharusnya para pimpinan daerah itulah yang menjelaskan kepada warga tentang hak setiap warga negara untuk beribadah. Saya sendiri menganggap Masri tidak akan dan tidak perlu dipecat sebagai ASN. Tapi yang penting publik harus tahu, melarang hak warga beribadah adalah sebuah tindakan buruk yang mungkin akan memperoleh hukuman dengan sanksi yang serius. Ini bukan pelajaran hanya untuk Masri, tapi pelajaran untuk masyarakat Indonesia. Ayo gunakan akal sehat. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, berikan tanggapan saudara di kolom komentar terkait apa yang disampaikan oleh
Bung Ade Armando, dan sekaligus apa respon teman-teman terkait apa yang dilakukan oleh ASN tersebut. Sudah ASN, tindakannya buruk, mau diapakan lagi? Baik, sebagai orang Kristen, oke, kita memaafkan, kita mengampuni. Tetapi sebagai warga negara yang dijamin hak-haknya, maka tidak dibiarkan dong, supaya ada efek jera atas apa yang dilakukan. Sudah berulang-ulang kok seperti itu. Anda hanya kepengen materai 10.000 dan minta maaf di depan umum, lalu Anda bebas. Di saat yang sama, kasus-kasus orang Kristen yang notabene tidak melarang Anda untuk beribadah, justru langsung kena pasal. Lantas, kalau kita mendengar apa yang dilakukannya, bisakah itu ditoleransi? Kalau memang mau ditoleransi, maka hal yang sama mestinya dilakukan kepada orang-orang Kristen. Teman-teman, oke, mari kita bahas lagi. Apa yang disampaikan oleh Bung Ade Armando ini merupakan bagian pokok pikiran penting. Harusnya menjadi seorang ASN itu bersih dari paham intoleransi. Harusnya mereka menjunjung Pancasilais dalam bernegara. Tetapi toh ternyata banyak oknum ASN yang lupa diri dan merasa bahwa dirinya lah yang paling layak beribadah di rumah mereka masing-masing. Mau kita kasih contoh? Mereka pun sering sekali, teman-teman, mereka sering sekali melakukan pengajian di rumah. Bahkan bukan hanya pengajian biasa saja, tapi juga membuat macam-macam alat musik. Kadang juga kita menutup jalan, kadang juga kita membuat acara-acara tertentu seperti itu. Kita tidak pernah melarang itu, karena itu merupakan bentuk mereka beribadah kepada Tuhannya. Tetapi kenapa? Kenapa teman-teman ASN yang seperti ini justru melakukannya? Sangat memalukan sekali. Ya wajarlah semua netizen menyuarakan itu. Wajarlah semua orang mencibirnya. Wajarlah semua orang, ya bukan Kristen saja sih, Muslim juga banyak. Karena dia sedang menodai agamanya sendiri yang katanya rahmatan lil alamin. Maka pertanyaannya, benarkah Muslim menjadi agama rahmatan lil alamin kalau kelakuan oknum seperti ini? Bagaimana mungkin? Dari penjelasan tadi sudah ada diurus dari RT RW. Malah teriak setelah viral baru minta maaf. Oke, kita maafkan, tapi kan proses hukum berlangsung dong. Harus adil supaya ada efek jera juga kan. Masa materai 10.000 menjadi penyelesai masalah ini? Segitu aja begitu ya. Tapi mungkin bisa lah. Itu pun masih ada yang bela loh teman-teman ya. Katanya kalau ada yang mau melanjutkan hukum maka akan ada yang membela. Astaga, kasihan sekali kau ini. Mungkin kau harus dibuat di negara tertentu atau di gurun lah begitu ya. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat teman-teman ya, apa yang disuarakan oleh Bung Ade Armando itu selalu diawali dari pengajar. Tadi sempat disebutkan nama Habib Rizik dan juga Ustadz Alfian Tanjung. Ada apa? Ada apa? Apakah cuma mereka? Mungkin ada yang lain. Semua itu terjadi pasti dari orang-orang pemuka agama. Oknum lah saya bilang. Saya tidak bilang semua karena ada banyak teman-teman Muslim yang masih segar waras, menjaga kebinekaan dan menolong sesama untuk beribadah. Saya tidak ragukan lagi Banser, NU dan lain sebagainya. Tetapi masih ada pentolan-pentolan begini yang notabene digaji oleh pemerintah dan pajak bangsa dan negara justru melukai orang-orang tertentu. Teman-temanku semua, mari kita dukung bangsa kita ini aman dari intoleransi. Tidak ada kata yang lain selain daripada kata intoleransi bagi orang yang melarang orang lain beribadah. Di rumah sendiri itu pun bisa beribadah. Siapa yang melarang? Rumah sendiri, bukan rumah umum. Rumah sendiri. Masa berdoa di rumah sendiri harus punya izin kepada yang lain? Ya astaga. Terus ke depan kita buatlah juga ya, kalau pengajian di rumah atau tahlilan di rumah lain sebagainya harus punya izin. Mikir. Oke teman-teman? Saya sih nggak tertarik kemarin kasusnya itu, tapi karena saya dengar masukan-masukan dari Bung Ade Armando ini, ya saya akhirnya tertarik. Oke teman-teman, mari cerdas. Perhatikan, semakin dibabat kekristenan itu, semakin kuat.
Semoga banyak orang sadar. Orang yang beriman mestinya dekat sama Tuhannya dan dekat dengan sesamanya. Jangan kepanasan, mari segar. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.